Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, masih bersama channel Akar Kuadrat. Sudah lama kita nggak bahas tentang materi matematika. Ini kita mulai lagi pembahasan tentang materi matematika. Hari ini kita akan membahas untuk materi dari kelas 9, yaitu bangun ruang, khususnya tabung. Kita akan bahas gimana cara mencari luas dan volume dari tabung. Tapi sebelum ke pembahasan, silakan klik tombol subscribe dulu dan nyalakan juga loncengnya agar setiap notifikasi dari Akar Kuadrat bisa kalian dapatkan langsung dan bisa kalian simak. Oke, kita langsung ke materi. Di sini saya sudah menggambarkan bangun ruang tabung. Ini bentuk 3 dimensi, tapi gambarnya seadanya seperti ini. Untuk yang paling atas ini tutup atau atap, saya kasih warna biru. Kemudian selimutnya saya kasih warna kuning, dan ada alas di bawah warnanya sama dengan atap. Oke, ini sebagai rincian saja, ini adalah atap, ini adalah selimut, dan yang bawah adalah alas. Atap ini sama juga dengan tutup, dan besarnya itu sama dengan alas. Kita akan pisahkan satu persatu dari bagian-bagian di dalam tabung. Oke, yang pertama ini atap akan saya pindahkan, kita buka ke atas. Nah, maka di sini saya akan jadikan atap sudah terbuka tabungnya tanpa atap. Nah, ini gunanya buat mengetahui tabung itu terdiri dari bangun apa saja ya. Ini ada atap, kemudian selimutnya juga akan saya buka. Di sini kita potong agar bisa terbuka selimutnya. Nah, kita pisahkan dari alas supaya alasnya juga kelihatan. Oke, kita pisahkan dan kita buka. Nah, disinilah selimut dari tabung. Selimut tabung itu ketika dibuka seperti ini. Oke. Sebenarnya ini adalah gambar yang masih 3 dimensi, dilihat dari samping agak ke atas ya. Kalau kita lihat dari atasnya langsung, maka atap ini sebenarnya berbentuk lingkaran. Nah, kemudian selimut kalau kita tarik agar menjadi tidak lekukan seperti ini, maka jadinya adalah persegi panjang. Dan alas juga sama dengan atap, karena alas dan atap tadi sudah bilang bentuknya sama, ukurannya sama, jadi sama dengan lingkaran. Oke, untuk bagian-bagian tabung jadi seperti ini ya, ada 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Kita akan bahas mulai dari lingkarannya dulu. Untuk luas lingkaran itu sama dengan pi r kuadrat. Ya, sudah kita ketahui ini luas lingkaran bangun datar ya. Dan kelilingnya adalah 2 pi r, di mana r ini jari-jari. Ya, jari-jari itu dari titik pusat hingga ke garis busurnya sini. Itu panjang jari-jari. Sedangkan diameter adalah garis tengah. Ini yang saya pakai rumus untuk R itu sama dengan jari-jari, yaitu dari titik pusat sampai ke busur, tali busurnya sini. Oke, ini untuk lingkaran sudah. Jadi sama lingkaran, 2 lingkaran ini ya sama rumusnya seperti itu, luas dan kelilingnya. Nah, kita ke persegi panjangnya. Kenapa kita bahas satu persatu? Karena untuk mengetahui rumus luas permukaannya, karena permukaan dari tabung terdiri dari 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Oke. Persegi panjang luasnya sama dengan panjang kali lebar, dimana panjang itu ya yang paling panjang ya, sisi yang panjang, dan lebar adalah sisi yang lebih pendek. Di sini panjang dari persegi panjang ini atau sisi sebelah atas dan bawah ini sama-sama menempel pada keliling lingkaran. Nah, maka dari itu panjang di dalam selimut
tabung ini sama dengan keliling lingkaran. Maka kita bisa ubah P ini sebagai 2pi 2πr. 2πr dikalikan L. L-nya lebar ya, lebar dari persegi panjang. Lebar persegi panjang ini sama dengan tinggi dari tabung. Ya, di sini ini sama dengan tinggi dari tabung, T tabung. Maka kita bisa ubah L menjadi T. 2πr kalikan T. Nah, untuk mempersingkat maka kita gandengkan saja langsung karena notasinya sama. Perkalian 2πrt. 2 kalikan pi kalikan r dan kalikan t. Ini untuk luas dari selimut tabung. Luas dari lingkaran sudah πr kuadrat, dan di sini ada dua lingkaran. Maka bisa kita tuliskan rumus luas permukaan tabung itu sama dengan 2 kalinya luas lingkaran ditambah dengan luas selimut. Rumus 2 luas lingkaran ya. 2 luas lingkaran ditambah dengan luas selimutnya, maka akan jadi luas permukaan tabung. Kita bisa tuliskan 2 kali luas alasnya. Bisa luas alas atau luas atap ya, sama saja karena bentuknya sama, ukurannya sama. 2 kali luas alas. Luas alasnya lingkaran πr kuadrat. Nah, maka kita jadi kalikan 2πr kuadrat ditambah luas selimutnya yang tadi sudah kita hitung di sini 2πrt ya. Jadi ini luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung sama dengan 2πr kuadrat ditambah 2πr kalikan T. Ini agak panjang karena selimutnya terdiri dari 2 bangun ya. Ada 2 macam bangun, lingkaran dan persegi panjang. Nah, ini luas permukaan. Terus volume gimana? Nah, kalau volume untuk bangun ruang dengan atap dan alas yang sama, itu rumusnya sama. Nah, di sini atap dan alasnya sama, maka volumenya adalah luas alas kalikan tinggi. Sama seperti kubus. Kubus ya persegi, sisi kali sisi kali sisi. Itu menginformasikan bahwa luas alasnya sisi kali sisi, kemudian dikalikan tingginya yang sama dengan sisi, jadinya sisi kali sisi kali sisi. Di sini volume tabung, maka luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah lingkaran, luas lingkaran πr kuadrat dikalikan dengan tinggi. Itu untuk volume. Ini nanti kita jabarkan secara rinci lagi perbedaan-perbedaan dari volume setiap bangun ruang. Hari ini yang kita fokuskan cukup luas permukaan tabung. Ini materi kelas 9 ya, silakan dipelajari. Nanti ada luas bangun-bangun ruang lainnya yang akan kita bahas juga. Hari ini kita tidak akan membahas contoh soal, nanti contoh soal kita bahas tersendiri. Cukup materi itu saja. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa kirimkan lewat Facebook Akar Kuadrat. Ya, itu saja. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.